Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abita Nurbuani Hakim dengan NIM 11/2024-0013 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Pada video ini, saya akan membahas tentang analisis fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 Romawi 2001 tentang Al-Qard. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang definisi, landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis tentang fatwa ini, serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Nah, pada slide yang pertama kita akan bahas tentang definisi. Nah, Al-Qard ini yaitu pinjaman berasal dari kata qoroda yaqridu qordon. Secara bahasa asalnya adalah al-qat'u, yaitu potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Adapun pengertian lain dari qard ini ialah harta yang diberikan oleh mukrid, yaitu pemberi pinjaman, kepada muqtarid, yaitu orang yang meminjam, untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtarid mampu mengembalikannya. Menurut fatwa DSN MUI, qard ini adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan juga nasabah. Nah, definisi dari Al-Qard ini, jadi Al-Qard ini adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang untuk membantu kebutuhannya. Nah, uang atau harta yang telah dipinjam itu harus dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika peminjam ini sudah mampu untuk membayarkannya. Nah, dalam fatwa DSN MUI tersebut, Al-Qard ini dijelaskan sebagai pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah, di mana nasabah ini wajib untuk mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan atau keuntungan yang diperjanjikan. Kemudian ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis dari fatwa ini menimbang bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Al-Qard ini untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Nah, landasan filosofis dari bagian menimbang yang ini dapat dipahami dari tujuan ditetapkannya fatwa Al-Qard ini. Nah, ketentuan ini bertujuan menjaga maqasid syariah, khususnya dalam perlindungan harta, yaitu hifdzul mal, dan juga kemaslahatan, yaitu hifdzun nasl, agar akad qard ini terhindar dari unsur riba dan juga ketidakadilan. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, fatwa ini juga mencerminkan nilai dasar ekonomi syariah, yaitu berupa keadilan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang artinya akad qard ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan yang bersifat merugikan atau eksploitatif. Nah, oleh karena itu, fatwa ini juga menegaskan pentingnya amanah dan tanggung jawab moral bagi lembaga keuangan syariah. Nah, yang tidak hanya dituntut untuk patuh pada aturan, tetapi juga menjalankan akad qard ini atau muamalah ini secara etis dan juga berorientasi pada kepedulian sosial. Kemudian ada landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini DSN MUI menimbang bahwa lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, dan menimbang bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip Al-Qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya
kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan juga nasabah. Nah, landasan sosiologis dari fatwa ini bahwa fatwa Al-Qur'an ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat muslim akan pembiayaan yang adil dan juga bebas riba, yang artinya masyarakat ini membutuhkan pinjaman yang tidak memberatkan dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu juga, fatwa ini sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial. Dan juga melalui Al-Qur'an ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, juga fatwa Al-Qur'an ini bertujuan mewujudkan keadilan dan juga kemanfaatan ekonomi yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai gotong royong dan juga solidaritas dalam kehidupan sosial. Kemudian ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis pada fatwa ini terdapat pada bagian mengingat dan juga memperhatikan, di mana banyak dalil-dalil Quran maupun hadis serta aspek hukum lainnya yang menjadi dasar dari penetapan fatwa ini. Nah, yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jika kamu beramal tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." Kemudian ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama yang artinya, "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Kemudian ada pula Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, "Dan jika ia, yaitu orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan." Dan juga ada pada hadis-hadis Nabi yang artinya, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Nah, kemudian ada pula dalam hadis riwayat jamaah, yang artinya, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezoliman. Dan ada pula dalam hadis riwayat Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan juga Ahmad, yang artinya, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya. Kemudian ada pula hadis riwayat Bukhari yang artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Kemudian ada pada dalil atau kaidah fikih, yaitu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, yang artinya setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang atau mukrid itu adalah riba. Kemudian aspek yang lainnya itu ada pada bagian memperhatikan, yaitu dari pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin 24 Muharram 1422 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 April 2001 itu Masehi. Nah, jadi landasan yuridis ini bersumber dari Al-Quran, hadis, kaidah fikih maupun hasil rapat pleno DSN MUI yang menjadi dasar hukum normatif. Itu sumber hukum Islam dan juga menunjukkan proses legal formal dari penetapan fatwa ini serta
legitimasi kelembagaannya. Kemudian ada implementasi fatwa Al-Qard. Nah, pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman Al-Qard kepada nasabah yang membutuhkan. Nah, pinjaman ini itu bersifat membantu atau menolong, bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Nah, jadi nasabah ini tidak ada kewajiban untuk membayar lebih dari jumlah yang telah dipinjam. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi diperbolehkan. Nah, pada bagian yang ketiga ini, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk membebankan biaya administrasi sepanjang biaya tersebut itu hanya untuk keperluan operasional dan bukan untuk keuntungan. Kemudian yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan bila diperlukan. Nah, yang keempat ini, lembaga keuangan syariah bisa meminta jaminan kepada nasabah apabila hal ini diperlukan gitu sebagai bentuk kehati-hatian dalam penyaluran dana. Kemudian yang kelima, tambahan diberikan secara sukarela tidak diperjanjikan. Nah, maksudnya nasabah ini diperbolehkan untuk memberikan tambahan pembayaran kepada LKS, namun sifatnya ini secara sukarela dan juga tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad. Nah, kemudian yang keenam ini, apabila nasabah ini mengalami kesulitan atau tidak mampu membayar, maka LKS atau lembaga keuangan syariah ini dapat memberikan keringanan berupa, nah yang pertama ini, poin pertama itu perpanjangan waktu pembayaran. Yang kedua, penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban. Nah, kemudian yang ketujuh, ini dikenakan sanksi jika mampu tapi tidak mau bayar. Nah, maksudnya yang ketujuh ini, jika si nasabah sebenarnya itu mampu untuk membayar, tetapi nasabah ini tidak memiliki itikad baik untuk membayarnya, maka lembaga keuangan syariah berhak memberikan sanksi, termasuk menjual barang jaminan jaminan nasabah itu bisa dijual. Tetapi jika hasil jaminan tersebut belum mencukupi, maka nasabah ini tetap wajib untuk membayar atau melunasi kekurangannya. Nah, selain dari ketujuh ini juga ada dana Al-Qard. Nah, dana Al-Qard ini dapat atau berasal dari modal lembaga keuangan syariah itu sendiri maksudnya, atau keuntungan yang disisihkan maupun dana infak dari pihak lain atau lembaga yang mempercayai kepada lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana tersebut. Nah, apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaian yang dapat dilakukan terlebih dahulu itu melalui musyawarah. Nah, namun jika tidak tercapai penyelesaiannya, maka bisa dilanjutkan dengan melalui badan arbitrasi syariah, di mana penyelesaian masalahnya itu bisa melalui lembaga khusus syariah, tanpa harus ke pengadilan, dengan keputusan yang didasarkan pada hukum dan juga prinsip Islam. Nah, dengan demikian penjelasan saya mengenai fatwa Al-Qard ini dan juga penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya akad qard dalam membantu masyarakat secara adil dan juga sesuai dengan syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.